Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Mohon perhatian umat. Guna mendukung perayaan Ekaristi, mohon segala alat komunikasi di-set ke mode silent. Sekolah Minggu Piut dan Pia dilaksanakan di ruang Filemon. Romo, suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Paulus Sendangguo. Pada sore hari ini, kita bersama-sama merayakan Misa Imlek sebagai ucapan syukur dan wujud kegembiraan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Melalui perayaan syukur ini, kita juga diingatkan untuk senantiasa berpengharapan pada Tuhan selaras dengan tema Misa Imlek tahun ini, menjadi anak Allah yang bijaksana dan cerdas dalam memasuki tahun pengharapan. Perayaan Ekaristi sore hari ini akan dipersembahkan secara konselebrasi dengan selebran utama Romo Alexander Erwin Santoso MSF, didampingi oleh Romo Agustinus Widyo Raharjo MSF dan Romo Ignatius Wignyo Sumarto MSF. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri seraya mengarahkan hati kepada Tuhan dengan bersama-sama melambungkan nyanyian pembuka. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku,
sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, om dan tante, oma, opa, anak-anak sekalian yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalem. Gongsi Facai. Gongsi Facai. Hari ini kita merayakan Hari Raya Imlek. Untuk sebagian dari kita, perayaan Imlek adalah perayaan awal tahun baru. Xinjia artinya hari-hari dalam bulan yang pertama. Dan kita juga merayakannya sebagai Imlek yang berarti penanggalan bulan. Imlek dan Xinjia kita kenal sebagai hari raya tahun baru Cina. Ya, kita merayakan untuk sekedar bersyukur kepada Tuhan karena tahun baru diberikan kepada kita, bahkan sampai melimpah-limpah airnya. Untuk sebagian orang yang tanahnya kering atau rumahnya tinggi, ini adalah hujan berkat. Tapi untuk mereka yang kebanjiran, ini adalah hujan deras. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita pikirkan segala sesuatu yang positif-positif saja. Kita pikirkan yang baik-baik saja, karena semasa Imlek kita tidak memikirkan hal-hal yang susah-susah. Seperti warna kita, warna merah adalah warna gembira. Merah melambangkan kegembiraan, persaudaraan, persahabatan, dan perkumpulan. Maka marilah kita memasuki perayaan Ekaristi ini dengan hati yang senang. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah Kemuliaan kepada Allah di surga.
surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Hari ini kami mengenangkannya dengan penuh syukur. Semoga tahun baru Imlek ini menjadi bukti kasih-Mu, menjadi tahun syukur yang penuh berkat juga bagi kami. Tumbuhkanlah senantiasa dalam hati kami iman, harapan, dan kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersaut-sautan mereka berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam."
Tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia lalu menyentuhkan bara itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus,
lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, AI, Susu, Cece,
Koko, Meme, siapa lagi ya? Saya juga lupa nih. Yang mungkin yang nggak mau disebut adalah engkong, emak-emak, itu pasti nggak mau ya. Kita semua malam hari ini atau sore hari ini merayakan Imlek. Perayaan Imlek ini sama sekali bukan bermaksud mengembalikan kita pada budaya yang bukan Kristiani. Gereja Katolik adalah gereja yang terbuka. Disebut Katolik artinya umum, bisa menerima sumber-sumber budaya, kebiasaan yang ada di dalam suatu daerah dan kemudian memasukkannya menjadi kekayaan gereja Katolik. Kalau kita pergi ke Vietnam dan di gereja-gereja di Vietnam, di sana tidak ditemukan hanya lilin, tapi yang kita temukan adalah hio. Orang berdoa dengan menggunakan hio, dengan tetap berdoa seperti layaknya orang Katolik biasa. Di katedral bahkan baunya adalah bau hio. Tetapi mereka sama sekali tidak mau mengembalikan orang-orang Katolik ini menjadi orang-orang dengan budaya Konghucu. Tetapi karena mereka mengenalnya cara berdoa itu hanya dengan bau-bauan dan juga dengan menggunakan alat, yaitu hio atau kalau orang Semarang bilangnya yo swa, nggak tahu dari mana, saya nggak ngerti juga kenapa dinamain seperti itu ya. Kalau secara umum di Jakarta nggak ada yang ngomong Yoswa gitu, mereka agak sengau dikit, Yoswa gitu. Kalau orang Jawa kan jadi dibesarkan ya, terutama Semarang itu kan semua tebel ya kan, 2 gitu, jadi kan 3. Yang merasa ya bertobatlah. Jadi kalau berdoa menggunakan alat-alat itu sama sekali bukan dengan maksud supaya kita meninggalkan iman kita. Perayaan hari ini itu dimaksudkan untuk mengakomodasi, merayakan sesuatu yang juga berkaitan dengan iman Katolik. Anda melihat tidak ada hal-hal tertentu yang mengarahkan kita pada kepercayaan yang lain. Ya, kalau di sini nanti di sana akan diberkati oleh Romo Paroki, di sana ya, betul ya. Di sana ada buah-buahan, mungkin nanti ada angpau, ada apa namanya kue-kue Cina ya, apa namanya, kue keranjang. Itu artinya tidak ada artinya bahwa itu mau mempersembahkan kepada dewa-dewa, nggak ada. Kalau itu mau dipersembahkan kepada dewa-dewa, berarti dewa-dewanya adalah Anda ini. Seng lemu-lemu, kui dewa dapur berarti ya kan. Yang sukanya nyuci-nyuci berarti dewa apa? Dewa ruang cuci. Yang senengannya nyetrika, dewa setrika. Senengannya masak, ya dewa masak. Ada lagi banyak, tapi itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah mengembalikan suatu budaya. Imlek seperti saya katakan tadi adalah penanggalan berdasarkan bulan. Ya, jadi salahlah kalau saya sering mendengar namanya tuh jadi Imlik di sini. Nah, ini ya. Ibu Wati, mana Ibu Wati? Nah, masih suka ngomong Imlik, salah ya. Yang benar Imlek, karena Imlek itu berasal dari bahasa Fujian atau Hokkien. Semarang ini semuanya rata-rata berasal dari Hokkien, mulo cinone ireng-ireng. Nyari yang glowy gresik itu jarang, kecuali pedaan ya. Kenapa? Ya karena berasal dari selatan. Jadi makanya kita ini berhadapan dengan laut Cina Selatan. Makanya juga item-item, apalagi sudah kecampur, yaitu dengan sebutan babah. Babah itu artinya tidak murni. Kalau orang Israel menyebutnya sebagai Samaria. Lah iki Samariane iki. Enggak ada yang asli. Cuma buangga, namaku sapa Lim, wedian. Matius Lim, atau mungkin juga memberi nama Andreas Tan gitu. Itu muncul baru-baru ini. Kalau dulu pasca PKI apa namanya? G30 SPKI, tidak ada, orang semua menyembunyikan. Nah, orang Cina ini kalau yang dari Indonesia karena kesusu milih nama, saya sebutin namanya ya, misalnya Andreas Tanuwijaya.
Kuwi sing rada sopan. Ada lagi teman saya namanya Michael Tani Jaya. Lho kok kayak toko? Karena diambilnya tan, maka Tani Jaya, Tanu Wijaya. Siapa lagi yang mau ini? Misalnya seperti Salim, itu juga pasti harus dicurigai nih. Asal katanya mesti lim iki mesti. Karena Salim. Lagi Halim, iki mesti Yolim. Ya kan? Nah, orang-orang di sini karena dalam situasi represif sebelum tahun 2000, sebelum zamannya Gus Dur, suasana itu muncul karena orang-orang berada dalam kekhawatiran akan dikira sebagai antek-antek RRC. Tetapi sesudah kesadaran bahwa tidak ada orang Cina di sini yang sungguh-sungguh Cina, orang Tionghoa yang sungguh-sungguh Tionghoa, maka orang menjadi sadar, terutama saya tuh bangga dengan kota kelahiran saya ini. Ini baru sekali saya sampaikan sih. Saya dilahirkan di Semarang, dan saya sering menyampaikan kalau ke Jakarta, Semarang itu satu-satunya kota yang paling toleran loh. Orang Cina, orang Jawa, Katolik, kalau mati itu bisa nutup jalan, itu cuman di sini doang. Bukan orang matinya yang nutup jalan ya, keluarganya nutup jalan. Misa di tengah jalan itu baru di sini. Di Bandung nggak bisa, di Jakarta jangan sampai ya. Apalagi Anda mulai mungkin ya, saya nggak tahu kalau di kota-kota lain. Tapi di sini itu merasa seperti menyatu. Lawang satu tempat itu ya tuh, jalan-jalan yang namanya gang-gang itu ya, satu gang satu kelenteng. Mungkin mambune we mambu kelenteng ya kan? Mau agamanya apa, mambune mambu kelenteng, semua mambu dupa. Sebab apa? Sebab kita terbiasa. Sehingga orang-orang dengan biasa kemarin, ya saya terpukau juga dengan para OMK ya. Saya datang ke sini habis cuti. Kemarin, minggu kemarin, tiba-tiba OMK datang pada saya, Romo, Kyonghi, Romo, Kyonghi. Emangnya kowe Cina? Saya bilang gitu. Enggak tuh Romo kan merayakan. Kyonghi tuh Romo, Kyonghi tuh. Amplopnya toh. Oh lagi salah. Kamu salah, kamu mintanya salah, tak anolir jadinya. Karena kamu mintanya salah, minta amplop. Amplop itu hanya untuk orang mati. Kalau minta amplop dikasih amplop putih, itu namanya bukan angpau, itu namanya pepau. Artinya untuk orang menderita. Dan kalau kamu njaluk tak kei mati kowe. Jadi harusnya Kyonghi angpau nalai gitu ya. Jadi kayak mintalah angpau ya. Bahasa Indonesia juga menyerap kata-kata bukan dari hitungan uang ya, gopek itu. Tapi kalau udah masuk ke, misalnya udah masuk ke, nggak tahu ya, kalau di Jakarta mungkin seceng itu udah masuk ya 1000. Tapi nek di sini orang Jawa apa tahu cejeng gitu, tahu enggak? Kalau di Jakarta lebih Cina sih sebetulnya kalau dalam hal uang ya. Di sana biasa, berapa nih goceng. Tapi kalau sudah masuk 2000 udah nggak tahu. Karena kebiasaannya memang hitungannya yang gampang-gampang aja. Ceban mereka tahu. Nah di sini juga ceban, cemban, gomban. Saya aja kalau ini mesti mikir 2 kali dulu. Iki pira regane? Oh, cejeng jipta go. Nyebutnya aja saya keriting ya. Itu tanda bahwa saya dan juga saudara-saudari Tionghoa di sini itu cuma kebagian muka doang. Tapi budaya dan keahlian tidak sama seperti mereka orang-orang Tionghoa keturunan yang tinggal di luar Pulau Jawa. Kalau mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa, ya mereka bisa berasal dari utara. Tapi yang di sini ini semuanya Fujian. Fujian itu udah mendekati arah-arah sini Vietnam gitu ya. Nah itu kalau Filipina ditarik garis lurus ke kiri, nah itulah, itu Fujian, di mana orang-orang Chinese yang ada di kota-kota di Pulau Jawa ini berasal. Rata-rata tidak bisa berbahasa Mandarin. Kenapa? Karena memang wong desa asline. Mambune wen desa kok kalau Chinese yang dari sana itu gitu. Saya punya teman
yang waktu kuliah di Filipina itu orang dari Fujian juga. Cuma karena sekarang negara RRC itu sudah jauh lebih kaya ya, bahkan di daerah sana itu sudah banyak dokter dan sebagainya yang bisa dibebaskan dari wajib militer itu karena mereka kuliah. Lalu mereka mulai hidupnya lebih makmur dan mereka bilang, tetangga saya itu banyak orang Indonesia, katanya gitu. Kalau di sini bilangnya Indiren, artinya orang-orang Indi, orang-orang Indonesia. Nah, mereka bilang orang-orang Indonesia kalau di negara kami itu mereka bertani, melanjutkan karya di sini. Rupa-rupanya dulu-dulunya itu banyak orang-orang yang dari sana melanjutkan kehidupan ke sini sebagai petani, mulo irang-irang. Gitu ya. Jadi nggak seperti sekarang itu banyak skincarean barang ya, jadi aslinya ya jane ledak jane ya. Nggak usah bangga. Tapi kalau orang Kalimantan, Pontianak yang menyebut kuntien, di sana ada lagi mungkin yang dari Sulawesi ya, mereka masih putih-putih karena mungkin arus kedatangannya di sini lebih mudah dibandingkan dengan di sini orang-orang yang di Pulau Jawa. Apa yang bisa kita pelajari hari ini melalui Misa Imlek ini dan juga dari firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus yang memanggil kita dengan nama kita. Yesus memanggil kita dengan satu tujuan keselamatan dan hanya Dia yang kita percaya. Kalimat ini belum bersuara, tapi sesudah saya jelaskan yang satu ini, mungkin Anda lebih mengerti. Orang Tionghoa bukanlah, kalau dari sejarahnya yang kami pelajari bersama di seminari ya, oleh Romo Budi Susanto, seorang Jesuit mengajar kepada kami bahwa orang Cina itu mempunyai filsafat. Jadi yang disebut Buddha dan Hindu itu adalah filsafat. Filsafat itu the way of life. Sedangkan kalau yang disebut religion atau agama itu adalah yang mengenal Tuhan, ada Tuhannya. Oleh sebab itu, dulu-dulu Konghucu tidak dimasukkan ke dalam agama resmi di Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila bunyinya, yang pertama apa bunyinya? Aja kayak bocah TikTok loh, yang pertama apa? Ketuhanan yang dipercaya, keadilan yang dipercaya, lalu persatuan kita semua. Itu ngaco-ngaco ya. Tapi kita sekarang udah tahu bahwa ketuhanan yang Maha Esa berarti memang hanya agama-agama yang mempunyai Tuhan yang diperhitungkan, gitu ya. Nah, makanya Konghucu tidak diperhitungkan sebagai agama. Tetapi harus diingat bahwa Konfusius itu adalah seorang filsuf. Konfusius atau Kung Fu Tzu itu adalah seorang filsuf. Karena saking bijaksananya dan menemukan way of life atau filsafat kehidupan dan pengaturan hidup bersama, itu yang membuat dia menjadi terkenal. Maka dia disebut sebagai Kongco. Tapi Kongco itu artinya juga adalah leluhur yang tua. Jadi kalau memanggil mamah, papah, atasnya mamah, papah, engkong, emak, lalu di atasnya lagi manggilnya Kongco dan makco, itu artinya di atas lagi bah buyut. Nah, yang di sini ini Sampokong ini juga disebut demikian. Kenapa? Karena keberhasilannya menyebarkan agama Islam di Jawa. Jadi orang Semarang ini makanya persahabatannya dengan antara orang-orang Tionghoa dengan budaya Muslim dekat. Karena sebetulnya yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia ini adalah orang Chinese atau orang Cina. Dan makanya kita juga menyebutnya sama, berdoa kepada mereka, orang-orang di sini. Karena itu bukan Tuhan. Tuhan yang dimaksud itu barangkali adalah langit. Sebelum hari ini, beberapa hari yang lalu, orang-orang Tionghoa setelah beberapa hari Imlek, mereka merayakan hari raya atau merayakan acara sembahyang Tuhan Allah. Tapi konsep Tuhan Allah ini bukan seperti Tuhan Allah yang kita kenal. Jadi bukan seperti Allah
yang kita sebut Allah gitu ya, Gusti, bukan ya. Allah atau Tian itu artinya langit. Jadi penguasa langit siapapun itulah yang disebut sebagai Tuhan Allah, bahasa Indonesianya. Tapi bahasa aslinya adalah Tian itu memang adalah surga atau langit. Kalau kita mau mencapai di sana, maka kita akan mencapai kekosongan atau wu. Kekosongan ini diambil oleh semua agama timur atau filsafat timur, tetapi tidak diambil oleh orang-orang Kristiani. Orang-orang seperti kita, orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, dan seterusnya, mempunyai iman bahwa sesudah mati kita akan hidup kembali. Maka perbedaannya sangat besar. Kita hidup baik untuk hidup kekal. Kalau orang-orang Buddhis dan orang-orang Konghucu hidup baik supaya tidak lahir kembali. Karena kelahiran kembali itu ternyata susah. Iya, kalau hidupnya di Pondok Indah Jakarta. Nek bar hidup di Jalan Singa, urep meneh, urepe ning Tlogosari sing kebanjiran. Itu kan lebih sengsara ya, menurut mereka. Mereka tidak ingin karena dunia ini, guyonan ya Tlogosari, mohon maaf. Aku dikerutuki watu, angpone yang sudah disediakan tuh jangan dibalikke lo ya. Maksudnya begini, kalau orang hidup lagi dan hidupnya lebih sengsara berarti untuk menebus kesalahannya. Dan orang tuh bisa macam-macam, itu namanya reinkarnasi. Kita semua tidak begitu. Kita justru ingin supaya kita ini kalau dipanggil Tuhan dengan nama kita menuju jalan keselamatan yang adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita ingin agar hidup kita yang hanya satu kali ini tidak lahir kembali, dirahmati oleh Tuhan dan diterima di surga, bahkan kita boleh memandang wajah Allah. Bapak Ibu sekalian, satu tips untuk merayakan Imlek adalah satu. Imlek itu berarti warna merah ini berarti persahabatan atau persaudaraan. Tidak ada orang ngerayain Imlek dewean, itu nggak ada. Ya, Imlek harus bersama-sama, rame-rame ngusir setan. Jadi makanya Anda rame-rame datang ke sini itu sudah pada tempatnya. Tidak ada orang Tionghoa merayakan Imlek sepi-sepian, nggak ada. Ya, merayakan Imlek kok meditasi, nggak ada. Merayakan Imlek harus rame, buanter kayak penyanyi niki. Kemarin saya mau ngasih tahu kepada penyanyi-penyanyi, tolong nyanyinya cempreng sedikit. Tidak boleh nyanyi lagu-lagu Tionghoa yang gembira, suaranya diapi-api, ra cocok. Jadi misalnya, begitu besar kasih Allah pada kita, nggak cocok. Cocok tuh suaranya Sian. Begitu besar. Nah, akhirnya itu kayak Romo Wignyo tadi kun dengar suaranya ini, katanya, loh itu dari SD Sang Timur. Enggak, Romo itu dari PD, saya bilang gitu, kayaknya PD kumpulan mereka buat sendiri. Oh ya, suaranya kayak anak-anak ya. Berarti sukses penyanyi nih ya, karena lagunya memang harus begitu, cempreng, rame ya. Makanya sesudah ini nanti ada gedumbrangan, semua dipukul. Bahkan kalau Imlek itu mestinya ada petasan, buan tersisan, karena kalau ada keramaian setannya pada kabur. Jadi mereka ini pengusir. Mari kita kembali kepada kehidupan kita sebagai orang Katolik. Kita berterima kasih kepada gereja yang memberi tempat pada budaya. Ini adalah budaya yang baik. Berani menjadi orang-orang yang baik, menebarkan cinta kasih, persaudaraan dan persahabatan. Anda ingat di situ di atas lampion-lampion itu ada nama-nama ya. Itu orangnya masih hidup semua itu maksudnya ya. Itu bukan in memoriam loh itu loh.
Ini semua ada nama ini, maksudnya orang-orang yang masih hidup yang turut berperan. Bahkan nanti ada donatur-donatur yang akan memberikan sumbangan-sumbangannya kepada kita yang membuat perayaan hari ini menjadi begitu meriah. Kita berterima kasih kepada mereka dan dengan itu kita bisa merayakan hari Imlek ini. Saya akan menutup dengan sebuah lagu, semoga ini bisa menambah kegembiraan kita bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menjagaku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Wo证明这种的力量完全都来自耶稣，他从不曾离弃过我，他的心是保护我。我呼喊，我仰望耶稣jatuh bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan atas anugerahnya. Saudara-saudari, marilah kita berdiri dan mengulangi syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, Saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih Allah kepada kita nyata dalam diri Kristus. Berkat Dia, kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, ya Bapa,
Kami bersyukur atas hidup yang selama ini Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang di dalam hidup kami. Jagailah selalu hati dan pikiran kami, agar kami dapat selalu senantiasa menyertakan Engkau di dalam karya kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, ya Bapa, kami mohon agar keluarga kami dapat utuh dan saling menyayangi serta mengasihi, baik hubungan anak terhadap orang tua maupun suami dengan istri dan sebaliknya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tahun yang telah berlalu, kami juga bersyukur ya Bapa, karena dengan kasih-Mu kami dapat melewati tahun-tahun lalu dengan berbagai macam tantangan hidup. Semoga tantangan yang kami hadapi ini tidak melemahkan kami, tetapi dapat menjadikan kami semakin dekat dengan Engkau dan menjadikan kami kuat dan tangguh untuk tahun-tahun ke depan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi harapan di tahun baru ular kayu, semoga di tahun baru ular kayu ini kami selalu sehat dan semakin Engkau mudahkan di dalam karya-karya kami, baik di dalam pelayanan maupun di berbagai bidang usaha kerja kami sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia, ya Bapa, berkatilah negeri kami saat ini, agar selalu jujur dan sejahtera, serta menciptakan perdamaian dunia dan kebebasan beragama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita doakan doa bagi pembangunan gedung gereja baru paroki kita. Ya Bapa, saat ini kami sedang menjalankan pembangunan gedung gereja yang baru. Kami mohon berkat-Mu agar proses pembangunan gedung gereja ini dapat berjalan lancar. Berkati kami umat-Mu, panitia, penderma, pendoa, dan pelaksana pembangunan. Semoga kami dapat bersatu padu menyelesaikan pembangunan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah demikian. Demikianlah ya Bapa doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus
memberi kehidupan dan rezeki. Berkatilah buah jeruk kue ranjang ini. Dengan lambang ini kami ingin bersyukur atas anugerah yang kami terima. Semoga tanda ini mengingatkan kami bahwa berkat-Mu menyertai, keselamatan-Mu menjamin, dan tak berkesudahan rahmat-Mu dalam hidup keluarga kami. Karena itu kami mohon berkat-Mu ya Bapa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami pada perayaan Tahun Baru Imlek ini, dan gabungkanlah dengan persembahan putra-Mu dalam pelayanan dan hidupnya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layangan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan mengikuti ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Datanglah
kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Mari kita bagikan damai Kristus kepada saudara-saudari kita. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mohon perhatian. Yang diperkenankan menerima komuni kudus adalah mereka yang beragama Katolik dan sudah dibaptis. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan malam ini, kita akan menerima bingkisan kue keranjang sebagai bentuk ungkapan syukur. Menurut tradisi, pembagian kue keranjang atau nyenkau melambangkan berlimpahnya rezeki dan kemakmuran. Rasa manisnya melambangkan kegembiraan dan keberkahan hidup. Bingkisan kue keranjang akan diterimakan kepada setiap umat dewasa, sedangkan anak-anak akan mendapatkan angpau setelah menerima berkat. Panitia bersama tim tatib akan membagikan bingkisan pada umat setelah penerimaan komuni. Umat diharapkan tetap tenang dan berada di tempat duduk masing-masing.相比，主耶稣，你深深爱我，唯有你喜欢能生真，回应我内心我呼喊，没有人能与你相比。 耶稣，你何等爱我！主，你是万能一起者，改变我，恢复我生命。主，我深相信你奇妙大能，你。
hoa nâng xiang số về phù phù生命主我真相信你满有能力你花能双手祝福我生命Semua seluruh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia, sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Saudara-saudari, kita tunggu sebentar, Romo Paroki akan menyampaikan sesuatu. Bapak, Ibu, saudari-saudara, Romo yang terkasih, dalam data umat kita, kalau dilihat dari suku, ya, mau tahu, yang suku Tionghoa itu sejumlah 2.220 sekian dari 7.500-an. Jadi kurang lebih berapa persen? 30%, nggak usah lama-lama ya. 30% umat kita itu Tionghoa. Maka layak kalau pada sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi dalam rangka tahun baru Ojo Imlek, nah, Imlek, nah ini ya. Lidahnya Jawa jadi Imlek gitu. Terima kasih juga Romo Erwin yang menjelaskan sehingga kita menjadi jelas mengapa kita merayakan, ya, dengan penjelasannya tadi. Dan tidak usah kecil hati, saya juga hitam ya. Tadi penjelasannya tadi tuh loh ya. Itu yang pertama. Ucapan terima kasih kepada kita semua, panitia dan semua saja yang ikut serta memeriahkan perayaan Ekaristi ini. Selanjutnya secara khusus kami ingin berterima kasih kepada yang pertama Bapak Handoko Alim Susilo. Ini biasanya dari suku Lim ini ya, Alim ya. Yang kedua mewakili yaitu Mas Freddy ya. Silakan maju, saya akan menyampaikan sesuatu dari panitia ini ya. Saya hanya ngelungke ya. Mana? Depan sini ya. Kedua saudara kita ini secara khusus memang membaktikan sebagian dari kesejahteraan mereka untuk kita. Maka kita ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Virgin dan keluarga besar Bapak Hans Koco. Itu terkenalnya jadi. Hans Koco yang alim ini ya. Silahkan difoto dulu. Terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kita mengucapkan terima kasih juga untuk para donatur yang telah memberikan sumbangan sehingga acara pada malam hari ini terlaksana. Acaranya sangat besar, dananya juga amat sangat besar ya. Maka kita pantas berterima kasih kepada nama yang gondal-gandul di situ. Itu juga adalah para donatur ya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Untuk para petugas perayaan Ekaristi, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik misdinar, mereka ini mempunyai seragam yang baru seperti kami. Jadi ini baru ya, ini semua baru dan dari paroki dan juga panitia bekerja sama untuk membuat suasana yang baru sehingga acara kita semakin meriah. Juga untuk adik-adik dari Sang Timur yang menjadi petugas kor kita tadi kata Romo Bigno loh ya, bukan
Kepada petugas KOR yang sudah menyanyi dengan gembira pada hari ini, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Dengan keyboardis dan juga dirijen yang begitu bersemangat, saya kira turun sekilo habis ini karena saking semangatnya. Juga kepada petugas yang berpakaian merah dan kuning, petugas tata tertib, petugas parkir, dan juga petugas-petugas kebersihan, serta perangkai bunga, dan semua yang sudah menyiapkan semua ini buat kita selama hari-hari belakangan ini. Paling tidak kita berterima kasih karena kemeriahan hari ini dan karena kehadiran Anda yang begitu banyak, membludak, mungkin tidak bisa diakomodasi dengan sangat baik. Kita bersama-sama merayakan ini dalam suasana gembira. Imlek memang harusnya rame-rame seperti ini. Saya mohon maaf untuk misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama untuk masyarakat di Tlogosari. Saking cintanya loh saya sama Tlogosari itu, sampai saya dikenal ki Romo Erwin mesti Tlogosari. Soalnya jalan-jalan saya, sepedaan saya mesti ke situ itu. Jadi semua kami juga mengucapkan Kungsi Facai, selamat tahun baru Imlek kepada Anda yang merayakan dan kita semua di sini. Dan kita percaya apa yang sudah baik kita jalin, kita lanjutkan kehidupan kita sebagai umat Katolik yang baik di gereja ini. Dan jangan lupa satu tips terakhir, kita bantu pembangunan gereja. Karena Anda sudah berpakaian merah, ya 50.000 boleh dibeli di sana kalau ada panitia yang menjual kupon-kupon, atau besoknya lagi. Jangan lupa, besok akan jauh lebih meriah dan tidak perlu ada di luar-luar kalau gereja kita sudah jadi. Amin. Ya, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang maha baik memberi berkat bagi kita sekalian, keluarga, pekerjaan, anak-anak dan cucu-cucu kita, serta keluarga besar Santo Paulus Sendangguo ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai.